diancam tembak mati KKB. Kepala suku Kima tegaskan minta warganya tak takut hadapi semua. Kepala suku Kampung Kima, Distrik Ilaga Utara, Papua, Abelom Kogoya mengajak warganya untuk tidak terprovokasi organisasi Papua Merdeka (UPM). Abelom menyatakan aktivitas UPM yang saat ini dilabeli sebagai kelompok teroris belakangan ini semakin masif di daerah mereka. Saat ditemui di Kima, Abelom mengaku sempat diancam akan ditembak mati oleh UPM pimpinan Numbuk Telenggen, namun hal itu tidak mencuitkan nyali Abelom. Masyarakat harus tetap tenang, tidak terpengaruh maupun terprovokasi oleh ulah teroris UPM karena aparat TNI Polri senantiasa siap menjaga keamanan warga di Papua, kata Abelom dalam keterangan tertulis yang dibagikan Kepala Penerangan Kogab Wilham III, Kolonel TZZ IGN Suristiawa, Rabu. Dalam keterangan itu, tokoh agama setempat Pendeta Manesar Labani menuturkan bahwa UPM juga sempat mengusik ketenangan warga yang berpemukim di wilayah Muara, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Pada Ahad lalu, UPM juga dilaporkan membakar gedung SD Meyubure, perumahan guru, gedung lama puskesmas, serta merusak fasilitas jalan dan jembatan yang menghubungkan kampung-kampung terdekat. Terkait pembakaran ini, Kepala Penerangan Kogab Wilham III, Kolonel TZZ IGN Suristiawa menyatakan langkah pemerintah mengelompokkan UPM menjadi organisasi teroris tidaklah salah. Suristiawa menyebut UPM selalu melakukan teror baik melalui pembunuhan, kekerasan bersenjata yang menyasar aparat dan masyarakat sipil, serta melakukan perusakan sarana umum dengan membakar sekolah, puskesmas, dan lain-lain. Aparat keamanan akan mengejar dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik kepada masyarakat Papua maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan, kata Suristiawa. Akui KKB, aksi KKB tak memiliki taktik cara lain. TPNPB UPM dinilai mulai frustasi. Rangkaian aksi tak manusiawi yang dilakukan kelompok sipil bersenjata selama beberapa pekan terakhir mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Ada yang menganggap ini untuk menarik perhatian publik maupun dunia internasional. Ada juga yang menganggap ini bagian dari upaya untuk menebar teror kepada warga masyarakat untuk meninggalkan sebuah lokasi. Namun, analisa lain disampaikan salah satu akademisi Universitas Cendrawasih Yunsen Jayapura, Marinus Yaung, yang justru menganggap kelakuan kelompok sipil bersenjata ini merupakan ungkapan rasa frustasi dari sebuah diplomasi yang dianggap gagal. Menurut Marinus, yang dilakukan UPM maupun ULMBP selama ini mengalami jalan buntu, sehingga kelompok ini melampiaskan kekesalan dengan menjadikan masyarakat sipil sebagai tumbal. Saya melihat KKB di Enduga, mereka semakin sadis dan berbahaya. Mereka semakin ganas dengan menargetkan masyarakat sipil. Di sini negara harus hadir lebih tegas lagi dalam menindak KKB Enduga. Perlu segera gelar operasi militer khusus dan terbatas untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata ini, kata Yaung melalui ponselnya. Aksi-aksi pembantaian mereka KKB terhadap masyarakat sipil dikatakan menunjukkan bahwa kelompok pejuang Papua Merdeka yang ada di hutan telah frustasi. Mereka frustasi dengan perjuangan Papua Merdeka.
Egyanus Kogoya dan kelompok KKB menduga menurut Marinus Yaung sebenarnya marah dengan diplomasi tipu-tipu dan omong kosong dari Jeffrey Pogawak dan Sebi Sambom. Mereka juga marah dan kecewa dengan diplomasi tipu-tipu dan Abu Nawas oleh Benny Wenda dengan ULMBP. Karena frustasi terhadap kegagalan diplomasi UPM dan ULMBP di Pasifik, Eropa, dan di PBB, maka Egyanus Kogoya dan kelompoknya melampiaskan dengan membantai masyarakat sipil siapa saja, baik Papua maupun non-Papua, beber Yaung. Bahkan ia sempat mendengar jika Egyanus Kogoya telah menyiapkan peluru untuk menembak Benny Wenda, Jeffrey Pegawai, dan Sebi Sambom. Meski Sebi Sambom sendiri terlihat terus merilis ke media publik terkait aksi Egyanus dan kelompoknya. Sebenarnya hubungan antara Egyanus dan Sebi sudah retak dan sudah tidak saling percaya, sehingga saya pikir wajar jika Egyanus marah kepada Sebi, Jeffrey, dan Benny Wenda. Egyanus berjuang mempertaruhkan nyawa di hutan Papua, sementara diplomat UPM dan ULMBP nikmati semua fasilitas dan kemewahan hidup di luar negeri dari perjuangan Egyanus dan kelompok di hutan-hutan Ndugama, sindirnya. Kenyataan ini yang membuat Egyanus dan kelompoknya sangat marah dan frustasi dalam perjuangan. Lalu tujuan pembantaian menurut dosen hubungan internasional Visip Unsen ini adalah frustasi dan kebencian di mana karena tidak bisa menyentuh aparat TNI Polri, akhirnya kelompok ini menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran dan mereka sadar bahwa mereka telah ditipu atau dibohongi oleh diplomasi ULMBP, oleh UPM, dan mereka paham itu mereka dikerjai dan dimanfaatkan oleh ULMBP